Orang pintar bukanlah yang sekedar tahu banyak hal, melainkan yang tahu bagaimana cara berpikir jernih. Ironisnya, hal ini jarang diajarkan di sekolah. Studi dari University of Edinburgh menunjukkan bahwa kemampuan berpikir logis tidak otomatis berkaitan dengan tingkat pendidikan formal, melainkan lebih pada seberapa sering seseorang melatih daya pikir melalui latihan yang tepat. Buku Thinking Skill karya John Butterworth and Geoff Twitters menegaskan bahwa logika bukanlah bakat bawaan, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja, kapan saja, tanpa harus kuliah filsafat. Dalam percakapan sehari-hari misalnya, di grup WhatsApp, ada saja yang bersikeras bumi itu datar, hanya karena ia pernah melihat lautan yang tampak rata. Sementara itu, orang lain menertawakan sambil mengutip artikel yang sebenarnya mereka sendiri tidak pahami. Dari dua sisi berbeda ini terlihat, logika kerap dikalahkan oleh ego maupun rasa malas untuk berpikir. Banyak orang menganggap logika hanya milik kalangan akademis atau sesuatu yang rumit, eksklusif bagi pembaca filsafat. Padahal, sebagaimana ditulis Muhammad Nuruddin dalam bukunya Logika, kemampuan berpikir logis justru bisa diasah setiap hari, bahkan saat berbelanja, berbincang di warung, atau sekedar scroll media sosial. Mari kita membongkar 7 cara sederhana melatih logika. Yang pertama, biasakan bertanya mengapa lebih dari sekali. Saat membaca berita viral misalnya, tanyakan, mengapa orang percaya? Mengapa sumber ini bisa dipercaya? Mengapa saya langsung setuju atau marah? Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow menunjukkan bahwa otak kita cenderung mencari informasi yang memperkuat keyakinan lama. Dengan menahan reaksi dan mengajukan pertanyaan mengapa, kita memaksa otak berpindah dari mode otomatis ke mode reflektif. Yang kedua, catat dan tantang asumsi pribadi. Misalnya, orang kaya pasti bahagia. Kita harus bertanya, benarkah selalu begitu? Apa buktinya? Apakah kebahagiaan hanya soal materi? Metode ini dikenal sebagai Socratic questioning, yang sudah lama diajarkan dalam tradisi logika klasik dan terbukti ampuh untuk membongkar bias pribadi. Yang ketiga, jangan terburu-buru setuju atau menolak. Beri jeda 5 detik saja. Respon cepat biasanya bukan hasil berpikir, melainkan reaksi spontan. Dengan membiasakan diri menahan sejenak sebelum merespons, kita memberi ruang bagi logika untuk ikut berbicara. Latihan ini sejalan dengan konsep critical delay dalam buku Critical Thinking karya Richard Paul and Linda Elder. Yang keempat, bedakan fakta dan opini dalam percakapan sehari-hari. Ketika seseorang berkata, "Wow, film itu jelek," coba tanyakan, apa yang membuatmu berpikir begitu? Apakah itu fakta, misalnya rating buruk, atau sekedar selera pribadi? Dengan membiasakan diri memilah fakta dan opini, kita melatih dasar berpikir logis. Yang kelima, biasakan membaca berita dari dua sisi yang berlawanan. Logika berkembang melalui benturan argumen. Dengan membaca dari dua sudut pandang yang berbeda, kita terlatih mengevaluasi argumen, bukan hanya mencari pembenaran. Seperti dijelaskan Mortimer Adler dan Charles Van Doren dalam How to Read a Book. Pemahaman akan tumbuh ketika pikiran bertemu lawan yang setara. Yang keenam, uji argumen dengan orang yang kritis, bukan hanya dengan yang sependapat. Diskusi dengan teman yang berbeda pandangan akan menyingkap kelemahan cara berpikir kita. MC Neri dalam Being Logical menekankan,
Argumen yang tidak tahan diuji sebenarnya bukan argumen, melainkan sekedar opini keras kepala. Yang ketujuh, luangkan waktu untuk berpikir dalam keheningan. Logika tidak berkembang di tengah kebisingan notifikasi. Waktu hening memberi ruang untuk refleksi dan menyusun argumen yang matang. Banyak filsuf besar seperti Marcus Aurelius hingga Wittgenstein menemukan benang merah pemikiran logis justru saat mereka sendiri dalam kesunyian.